Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kaki melangkah, tangan mengayun menuju ke rumah Allah untuk menunaikan tujuan kehidupan kita mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dibangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah bangun di pagi ini seraya mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Artinya hidup kembali sebagai seorang muslim, telah berkumpul nikmat sehat, nikmat iman. Mau apa lagi? Itulah nikmat yang wajib kita pelihara, kita jaga hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah kelak memberikan kita nikmat di akhir hidup dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Ada dua perkara yang membuat Nabi takjub kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Apakah dua perkara itu? Dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim di nomor 2515 diriwayatkan dari sahabat Syuhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua perkara tersebut. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Wa inna kulla amrahu kulluhu lahu khair. Karena sesungguhnya perkara orang mukmin itu apapun urusannya adalah baik. Enggak ada yang enggak baik, semuanya baik apapun keadaannya. Apa maksudnya? Lanjut. Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan ada kecuali hanya orang-orang mukmin yang memilikinya. Orang kafir enggak akan punya sifat ini. Orang kafir tidak akan pernah ada dua sifat yang menakjubkan ini. Apakah dua perkara itu? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam?
Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur. Ya, in asabathu sarra syakara. Apabila dia diuji oleh Allah dengan kelapangan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dia bersyukur. Sebaliknya, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. iya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan apabila dia diuji oleh Allah dengan kesempitan, penderitaan, segala macam bentuk kesengsaraan hidup, dia bersabar. Inilah rahasia orang mukmin. Kenapa Nabi sampai takjub kepada mereka? Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Maka dua ini tidak boleh lepas. Satu paket. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Kalau disingkat apa? Hah? Disingkat? Sakur. Cocok-cocokan. Susah. Syukur sabar gitu. Ya, sakur, sabar, syukur gitu lah. 2S. Duit itu kondi, singkatan ngono. Embo takono fokus. Ya. Ya, intinya adalah apa? Yakni syukur, dan yang kedua apa? Sabar. Ini orang mukmin ini, sifat ini harus ada. Jangan sampai tidak ada. Apapun keadaannya, harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bersyukur. Dan ini merupakan sifat orang mukmin. Yang itu bukan untuk kepentingan Allah Jalla wa'ala, tapi untuk kepentingan diri kita. Allah Jalla wa'ala berfirman agar kita bersyukur. Buka surah Al-Baqarah, surat kedua. Ayat berapa itu? 152 ya? Tentang apa, Ustaz? Yang berbunyi falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. 152. 100 berapa? 52. 52, benar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Fadhkuruni, dan ingatlah kalian kepadaku. Alkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ini perintah untuk apa? Berzikir. Yang kedua, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Ini perintah untuk bersyukur. Sebaliknya, kita tidak boleh melakukan kekufuran, karena itu lawan dari syukur, dan keduanya tidak akan bisa bersatu. Wala takfurun, dan jangan kau ingkar, jangan kau kufur kepadaku. Sebetulnya orang bersyukur itu untuk kepentingan siapa sih? Apa sih arti syukur itu? Dari kata syakara, yashkuru, syukron. Secara bahasa berterima kasih. Bersyukur kepada Allah berarti apa? Berterima kasih kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah butuh ucapan terima kasih kita? Tidak. Halo? Tidak butuh. Apakah Allah butuh rasa syukur kita? Apakah Allah butuh terima kasih kita? Tidak. Allah enggak butuh. Nah, kenapa kita diperintah bersyukur kepada Allah? Karena itu untuk kepentingan kita. Kalau kita bersyukur, itu berarti kita mensyukuri diri kita sendiri. Kata Allah Jalla wa'ala, buka surah Luqman kalau tidak salah. Itu surah yang ke-31
pada ayat yang ke-12. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu? Yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, udah ketemu rumusnya. Allah perintahkan kita bersyukur, ternyata syukur itu untuk kepentingan diri kita, bukan untuk Allah. Allah berikan Luqman hikmah, Allah berikan ilmu. Salah satunya yakni perintah untuk bersyukur. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang tidak mau bersyukur, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamidun, sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan rasa syukur manusia. Allah enggak butuh, Allah kaya kok. Ghaniyun hamidun, Allah itu terpuji, maha terpuji. Artinya apa? Allah tidak butuh dipuji, tapi kita wajib memujinya. Di antara pujian itu kalimat alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur. Dan itulah khairud doa, sebaik-baik doa. Sehingga siapa saja yang selalu mengucapkan kalimat itu, semakin banyak dia mengucapkannya, semakin tampaklah kesyukurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kalimat itu disebut khairud doa, sebaik-baik doa, afdalud doa, doa yang paling utama. Kalau afdalud dzikri la ilaha illallah, wa afdalud doa alhamdulillah. Maka orang yang banyak mengucapkan kalimat ini memiliki peluang besar dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dijuluki sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, Nuh adalah orang yang tidaklah keluar dari mulutnya melainkan ucapan pujian kepada Allah, apapun keadaannya. Sampeyan itu biasanya alhamdulillah nek oleh apa? Rezeki, oleh materi, oleh duit. Alhamdulillah, duit hilang. Halo? Alhamdulillah, iya titik 1.000. Duit hilang 1 juta. Miso. Bahkan yang disebutkan dalam riwayat alhamdulillah itu atas segala keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala keadaan. Kalau kita sudah mampu seperti itu, semoga kita dijadikan sebagai abdan syakura. Nabiullah Nuh. Dan Nabi berharap untuk itu. Rasulullah ketika mabit di rumah Aisyah, beliau sholat, kemudian diraba kakinya oleh Aisyah. Oh, sedang sholat, ditinggal tidur. Kemudian bangun lagi, dipegang kaki Rasulullah, masih tegak, masih sholat. Ditinggal tidur lagi. Bangun lagi, dipegang, kok masih sholat. Bagaimana seorang istri berharap kepada suaminya? Wajar. Setelah itu Aisyah mengatakan, kenapa wahai abang, kalau bahasa kita,
engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Tapi ibadahmu seperti ini. Nabi mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah kau tidak suka kalau aku disebut Allah sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Semakin diampuni, semakin bersyukur. Kita kalau dapat SK dari langit, diampuni dosa lalu dan yang akan datang, kira-kira sembahyang nggak ya? Halo? Wis kak sembahyang, kak poso, kak ngaji, ngelakoni mak, siap. Tepak ini rek. Kenapa? Ada jaminan ampunan. Nabi tidak. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa yang lalu diampuni. Wa ma ta'akhkhar. Bahkan yang akan datang, yang belum dikerjakan, perbuatan itu sudah diampuni dosanya. Tapi seperti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bentuk bersyukur yang paling utama dalam hidup kita tidak lain adalah menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang paling pokok, yang paling utama. Kenapa demikian? Kalau kita lihat struktur dari ayat ini, mulai dari ayat 12, 13, 14. Kita buka ayat berikutnya. Setelah itu Allah Jalla wa'ala mengabadikan apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, yakni agar manusia itu mentauhidkan Allah, diajarkan itu kepada anaknya. Kata Allah Jalla wa'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, berbuat syirik adalah kezaliman yang amat besar. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Pertama kali yang diajarkan kepada anaknya apa? Tauhid. Bagaimana membangun hubungan baik dengan Allah. Tidak ada hubungan baik dengan Allah yang paling pokok dan utama melainkan tauhid, ifradullah, mengesahkan Allah bil ibadah, di dalam mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah itu membangun hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Kalau ayat yang ke-13 ini membangun hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, maka ayat 14 adalah hablum minan nas. Kata Allah Jalla wa'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Kenapa? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Terus? Dan menyapinya dalam 2 tahun. Kemudian? Bersyukurlah kepadaku. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku. Bersyukur kepada siapa ini? Allah. Kepada Allah.
Apa caranya? Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Ayat 13. Apa? Mentauhidkan Allah. Bersyukurlah kepada aku. Apa? Tauhidkan Allah. Makanya wong sing nglakoni syirik iku gak syukur. Dikei panen raya, pariye wake, panen raya. Seneng, mari ngono gawe sajen, gawe dewi. Lho. Karo nek Sri. Jare minggat. Wis mulai lah. Itu patungnya di mana itu? Sini apa situ ya? Dolok. Iya. Patungnya Dewi siapa ini? Itu patung Dewi Sri sampean enggak ero tadi? Enggak tahu. Mana nak patung, Ustaz? Hah? Patung nanggone dolok itu ya. Dolok atau bulok itu? Dolok. Ada patungnya. Gak merhatiin sampean. Yang kok nek liwat kono ngeliri on. Itu duduk patung sembarangan itu. Itu patungnya Dewi Sri. Sinden. Kok seneng sinden sampean. Banyak orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, tangkapan ikannya luar biasa. Padahal dia nelayan dapat ikan banyak, nandur nggak? Kalau orang mendapatkan padi, nanam dulu nggak? Nandur. Kalau di laut, nandur nggak? Langsung terima beres dari Allah. Tapi begitu mereka mendapatkan tangkapan yang luar biasa, mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah, tapi salah jalan. Apa? Dasi kebo dilarung. Dikasih nikmat tidak bersyukur, tambah syirik. Terjadi enggak? Terjadi kalau tidak? Salah kaprah. Diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala, tambah berbuat syirik. Hati-hati. Dan itu bisa terjadi pada setiap diri kita. Apabila kita tidak memiliki akidah yang bersih, yang lurus, yang kokoh, gampang terombang-ambing. Apalagi nanti terkena musibah. Kadang ketika terkena musibah, justru yang dicari perkara-perkara yang menjurus kepada kesyirikan. Kadang dikasih nikmat aja syirik. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Cara bersyukur kepada Allah, anishkurli, bersyukurlah kalian kepada aku, tauhidkan Allah, waliwalidaika, dan kepada dua orang ibu bapakmu, kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada gula tempat kembali. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua? Di sini berbuat apa? Ihsan, berbuat baik kepada ibu bapak, itu cara bersyukur. Birrul walidain, itu cara kita bersyukur kepada ibu bapak, cara berterima kasih kepada ibu bapak. Berbuat baik, jangan durhaka. Berbuat baik kepada ibu bapak, itu cara berterima kasih kepada mereka berdua. Adapun berbuat baik atau berterima kasih kepada Allah, tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Berikut manfaat orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, Pak, itu akan diberikan oleh Allah tambahan nikmat. Akan ditambah oleh Allah Jalla wa'ala nikmatnya. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim, surah 14, yaitu pada ayat yang ke-7, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ya. Sebaliknya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini sering kita dengar.
Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah menghafalnya. Nang dindi sing disebut la in sakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Ini Pak manfaat orang bersyukur. Itu ditambah nikmatnya. Dikasih sehat, disyukuri. Dengan cara menjaga kesehatannya. Dengan cara memanfaatkan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah. Akan ditambah sehatnya. Ditambah. Dikasih harta, akan ditambah. Maka bersyukurlah, akan ditambah. Ditambah hartanya, karena bersyukur. Kalau kita bersyukur, omahe tambah, mobile tambah, duwike tambah, bojoe tambah. Ayo kan, jawaban rek. Bojoe berarti mungkin selama ini sampean nggak mensyukuri istri. Kan janji Allah la in sakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, niscaya akan aku tambah. Bojomu tambah nggak? Bingung ini, bingung. Iya ya, kok gak tambah-tambah? Pak, Bu, tambah itu ada dua. Ada tambah quantity, ada tambah quality. Saya tanya, sampai sing tambah? Quantity atau quality? Jumlah atau kualitas? Kualitasnya belum yakin. Ngono loh. Bojoku secara jumlah nggak tambah, tapi kualitasnya bertambah. Begitu. Sip iku jenenge. Loh, bertambah itu bisa dua-duanya, bisa kuantitinya bertambah, ya, atau kualitinya yang bertambah, atau dua-duanya. Nah, paling tidak kalau tidak bertambah jumlah apa? Bertambah kualitasnya. Contoh, biyen waktu awal nikah gak jilbaban. Sekarang pakai jilbab nggak? Pakai jilbab itu berarti bertambah kualitasnya. Kenapa kok seperti itu? Karena bapak mensyukuri nikmat diberi istri, diberi amanah, dididik, diajari sing genah. Dik, kau oleh buka aurat. Islam itu ngongkon nutup aurat, gawe jilbab. Disyukuri, dididik dengan kebaikan. Tiap hari, tiap malam didoakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Akhirnya ditambah kualitasnya. Di-upgrade oleh Allah Jalla wa Ala. Dia bisa ngaji enggak bojoe? Oh, sudah bisa Ustaz. Sudah hafal Quran? Belum. Sudah bisa ngaji tapi belum. Sekarang hafalannya bertambah. Nah, itu berarti la azidannakum. Ditambah nikmatnya. Apa yang ditambah? Quality, kualitasnya. Tapi nek mulai rabi sampai saiki sik bloderan, gak jilbaban, ku berarti duwe bojo gak disyukuri. Mangane pancet ae sik udo gak gawe jilbab. Tapi kalau mulai awal dia menikah sampai sekarang belum bisa baca Quran, itu berarti istrinya tidak disyukuri. Ono enggak kayak ngono? Halo. Ada enggak kira-kira? Dibiarkan istrinya sing penting kon ayu ngelayani aku, ya kan? Tapi agamanya tidak pernah bertambah. Kualitas dinnya tidak pernah bertambah. Mungkin ini dalilnya karena tidak disyukuri nikmat berupa istri yang merupakan amanah. Makanya kita diperintah oleh Nabi untuk apa? Fattakullah, bertakwalah kau kepada Allah fin nisa, dalam urusan wanita. Wa in akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kau mengambil wanita itu karena amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kau halalkan kemaluannya karena kalimat Allah. Maka disyukuri, dididik dengan baik. Antum sebagai rijal, kepala keluarga, wajib qawam, memiliki apa? Keqawaman di dalam hidup ini. Disyukuri dengan cara apa? Dididik dengan baik.
Karena makna qawam itu meliputi ra'isun sebagai leader, pemimpin, hakimun yang memberikan kebijakan, kabirun orang yang disegani, tapi yang keempat jangan lupa apa? Mu'addibun, murabbiyun, apa? Pendidik. Itu yang paling pokok dan utama. Itulah disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna qawwamun 'alan nisa. Baik. Berikut kita masuki sabar saja. Masih banyak penjelasan tentang syukur, tapi nanti nggak nutut waktunya. Sabar, habasan nafs, yaitu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, atau menahan diri untuk tetap taat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak berbuat maksiat. Itulah sabar. Dan sabar ini merupakan sifat orang mukmin yang wajib ada pada diri kita. Karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita agar bersabar. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Di antara ayatnya, satu saja saya sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, yaitu pada ayat yang terakhir. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang bersabar, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini menandakan Bapak Ibu bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Isbiru, perintah bersabar, wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu. Cuman kadang kita sering dengar, lah iya, disabar-sabari gak kena. Sabariku ono batese rek. Bener apa salah ini? Bu, enggak bener. Sabar itu enggak ada batasnya, Pak. Karena kita disuruh dikuatkan kesabaran ini. Karena sabar ini, Pak, memang berat. Berat. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis Tirmizi, ana lupa nomornya, bahwasanya Nabi mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Was-sabru diyaun. Sabar itu adalah sinar penerang. Ada cahaya, yaitu apa? Salat. Ada sabar, apa? Sinar. Apa bedanya? Cahaya di sini diibaratkan apa? Nurul qamar, cahaya bulan. Cahaya bulan itu sifatnya bagaimana? Sejuk atau panas? Sejuk. Beda dengan yang kedua, yaitu apa? As-sabru. As-sabru apa? Dia. Apa dia di situ? Nurun ma'al hararah. Panas. Yakni cahaya yang disertai rasa panas. Ibarat apa? Nurus syams. Cahaya apa? Cahaya matahari. Ya apa ngerasakno cahaya matahari? Isu anget. Jam 12 jajalan. Panas. Itulah sabar. Mangkane wong sabar iku ngempet. Panas. Ada cahaya yang sejuk, itulah salat. Ada cahaya yang panas, itulah sabar. Allah gabungkan dua-duanya dalam Al-Quran.
sebagai media cara untuk meminta pertolongan kepada Allah. Allah katakan dalam surah yakni Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat yang ke-45. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Apa kata Allah? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. iya. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Bis-sabri, melalui perantara sabar. Was-salah, dan juga salat. Tapi itu berat. Makanya dua-duanya ini berat nggak? Berat nggak dua-duanya, Pak? Salat itu berat nggak? Berat salat itu, Pak. Kenapa antum kok bisa datang ke sini? Itu bukan karena antum hebat, enggak hebat. Karena dimudahkan. Karena dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin." Terangkan kepadaku tentang satu amal. Yudkhilunil jannah wa yub'adani minan nar, yang dapat memasukkanku ke surga dan menghindarkan aku dari neraka. Kata Nabi SAW, "Laqad sa'alta an 'azimin." Kau telah bertanya tentang perkara yang besar, wahai Mu'adz. Wa huwa yasirun, hal itu mudah. Ala man yassarahu Allahu alaih, bagi orang yang dimudahkan mengerjakannya. Lantas Nabi kemudian menyebutkan apa? Yaitu mentauhidkan Allah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan puasa dan haji. Ternyata semua itu dimudahkan oleh Allah. Kita datang ke tempat ini atas kemudahan dari Allah. Makanya kita diperintah minta tolong kepada Allah Jalla wa Ala. Di antara sarana untuk minta tolong itu adalah apa? As-shalah. Dan sarana untuk minta tolong itu adalah sifat, yakni as-sabr. Adapun salat itu merupakan amaliyah, perbuatan anggota tubuh. Adapun as-sabru apa? Amalul qalbi, amalan hati. Itu termasuk as-sabar, as-sabr. Sabar, amalan hati. Ucapan hati, an-niyat, yaitu niat. Amalul qalbi, amalan hati banyak. Khauf, takut. Roja, berharap. Hubbun, cinta. Tawakkul, berserah diri. As-sabru, sabar, termasuk adalah amalan hati. Dan ini menjadi karakter seorang mukmin, sifat yang menakjubkan Nabi, yaitu sabar. Para ulama, Bapak Ibu, membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru anil maksiatillah, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Butuh sabar itu, Pak. Apa meneh wis tau nglakoni? Soalnya ada rekam jejaknya. Luwih gampang nek wong wis tau nglakoni daripada yang belum pernah. Makanya untuk hijrah, meninggalkan itu semua butuh sabar. Dan itu lebih berat. Dan minta tolonglah kepada Allah Jalla wa Ala melalui perantara itu. Nah, sabar yang ketiga, as-sabru indal musibah, yaitu sabar tatkala ditimpa musibah. Pertama, sabar dalam taat kepada Allah Jalla wa Ala. Kita butuh sabar. Contoh, sholat. Mengerjakan sholat itu harus sabar. Makanya Allah saja mengingatkan Nabi kita kok di dalam surah Toha. Buka surah 20. Yaitu pada ayat yang ke 100
Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nah, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-salati, untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Diperintah untuk apa? Sabar. Pertama, sabar dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. Butuh sabar nggak? Butuh. Ngilingno bojo supaya rajin sholat tepat waktu. Sabar nggak? Butuh sabar nggak? Butuh. Ngingetkan anak supaya rajin sholat 5 waktu. Butuh sabar nggak? Butuh. Terus diingatkan. Jangan hanya tangi. Gak tangi, tinggal. Jangan. Harus sabar sampai tangi. Nek perlu dipikno banyu diraupi. Nek perlu ditonton nang jeding kongkon adus kongkon wudu ndang budal nang masjid. Sabar. Dan juga ketika kita melaksanakan sholat itu pun juga harus sabar. Ojo kesusu sembahyang itu. Kudu sabar dalam melaksanakan perintah. Nek durung walad dolin ojo amin. Baca itu kalimatnya step by step secara tartil. Ojo kesusu. Butuh kesabaran dalam mengerjakan ibadah. Demikian pula dalam meninggalkan maksiat, kita butuh kesabaran. Terutama Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ditimpa musibah. Yang sering kita ucapkan itu ketika saudara kita ditimpa musibah. Cak, opo sampean kok murung, Cak? Iya, bojoku minggat. Sabar, Cok ya. Sabar, Cak ya. Minggat sampai aku. Ya. Kira-kira Bapak mendoakan atau membesarkan hatinya? Hah? Dua-duanya didoakan. Muga-muga bojomu balik. Jeneng istri toh? Didoakan. Ini contoh. Sabar ketika diberi musibah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kesabaran dalam tertimpa musibah itu pun ada tingkatannya. Ada 3 tingkat. Kalau orang sudah lulus 3 tingkat ini, berarti lulus ujian sebagai seorang yang bertakwa. Kenapa demikian? Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan ada 4 konsep yang harus dimiliki oleh orang bertakwa. Dan ini satu paket. Pertama, konsep keimanan. Yang kedua, konsep sosial. Yang ketiga, konsep ubudiyah. Kalau tadi sosial yaitu hablum minan nas, yang ketiga ini yakni ubudiyah hablum minallah. Dan yang keempat apa? Konsep karakter, sifat seorang mukmin yang wajib ada. Yaitu apa? Amanah dan sabar. 2 itu. Pertama, konsep iman. Imannya harus benar. Coba kita buka surah Al-Baqarah. Surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini konsep pertama, yaitu konsep iman. Silakan, apa kata Allah? Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Terus hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab
nabi-nabi dan memberikan harta yang Cukup. Ini konsep apa ini? Iman. Harus memiliki iman yang benar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kitab, tentang malaikat. Tidak boleh cacat keimanannya, bersih akidahnya. Yang kedua baru sosial. Hablum minan nas. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili was-sa'ilin wa fir riqab. Apa kata Allah? Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Konsep sosial. Setelah iman yang ada di dalam dirinya, baru kemudian diwujudkan dalam perbuatannya, menjadi orang yang memiliki kepedulian kepada sesama, memberikan harta kepada pertama karib kerabat, orang dekat. Siapa? Bagi suami adalah istri, orang dekat. Yang kedua anak, baru kemudian saudara-saudara, karib kerabatnya, handai tolan. Baru kemudian anak yatim, orang-orang miskin. Jangan keliru. Anak yatim akeh nang dindi tapi mbek dulur dhewe met. Ono enggak? Ada enggak seperti itu? Ada. Harus urut. Mulai dari orang terdekat kita. Nah, kalau ini sudah sukses, baru kemudian ubudiyah. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Apa kata Allah Jalla wa ala? Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dua syariat ini tidak pernah dihapus dari zaman ke zaman. Akidah sama, tauhid. Itulah yang didakwakan para nabi. Syariat berbeda-beda. Tapi ada syariat yang tidak pernah dihapus dari zaman ke zaman. Apa? As-shalah waz-zakah. Salat dan zakat. Kemudian baru karakter. Apa karakter pertama? Kata Allah Jalla wa ala, "Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu." Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Ini menunjukkan sifat amanah. Dipegang mulutnya. Orang yang mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya, akad-akadnya harus dipenuhi. Perjanjiannya harus dibuktikan. Kalau dia berjanji, ditunaikan. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Apa katanya? Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Sabar dalam kesempitan. Penderitaan dan dalam peperangan. Pertama apa tadi? Kesempitan. Apa? Fil ba'sa. Yang kedua ad-dharra, itu sabar dalam penderitaan. Kemudian yang berikutnya sabar di dalam peperangan. Tiga inilah tingkatan kesabaran yang termasuk di antara sabar di dalam menghadapi apa? Musibah. Sabar dalam kesempitan, apa contohnya? Yaitu kemelaratan, kefakiran, kemiskinan. Sabar ore. Masih yo sik ngon bayaran gak munda. Sabar. Masih yo nyambut gawe ini rok. Oh asem yo. Kalau liyane. Sabar dalam kemiskinan, kemelaratan. Ibu-ibu sabar. Diberi suami, penghasilannya tidak seperti tetangga sebelah. Sabar. Ojo noleh kanan kiri.
Ya, iku wis tuku mobil anyar. Tangga sebelah wingi wis nyiapno uang muka. Sampean ya kapan? Setir kenceng. Gak muda-muda ya ini. Hati-hati. Bu, sabar. Dalam kemelaratan, kesempitan hidup, sabar. Ini paling rendah kesabaran ini Bapak Ibu. Ini paling rendah. Allah Jalla wa'ala berfirman, buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke 155. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Apa itu? Dengan sedikit ketakutan. Pertama, al-khauf, rasa takut. Wedi apa kira-kira? Marah. Takut dipecat. Takut Marah. apa lagi? Takut gak mangan. Takut gak duwe penghasilan. Takut apa lagi? Takut corona. Takut enggak, Pak? Aku wingi wedi enggak? Al-Hikmah sepi apa rame? Hah? Sepi, takut. Ini salah satu ujian dari Allah Jalla wa'ala, musibah. Dan kita dianjurkan sabar. Di antara ujian itu adalah apa? Ketakutan. Tapi tingkat kadar takutnya yang berbeda-beda. Ya, ada yang takut nemen dia, sampai-sampai gak wani metu teko omah. Sampai saiki ono. Iya. Belas gak ngaji. Lungguyu, ero soalnya konsoi. Sampai saiki lho gak ngaji. Iya. Padahal sudah agak longgar ya. Sampai hari takutnya overdosis. Ya silakan itu terserah. Itu pilihan hidupnya seperti itu. Tapi sayang kalau seandainya sampai tidak datang ke masjid, sholat berjamaah, atau bahkan tidak menuntut ilmu. Ya. Cuman bedanya itu. Yang kedua apa? Walju, takut kelaparan, gak makan. Ada orang seperti ini, takut gak makan. Sehingga karena takut gak makan, dia berani melakukan apapun, menghalalkan segala macam cara. Yang penting aku mangan. Sehingga apa? Dia merusak hak orang lain dan sebagainya. Demikian pula apa? Wa naqsim minal amwal. Kekurangan apa? Lanjut. Kekurangan harta. Kekurangan harta di sini bisa jadi dia sudah punya harta, hartanya berkurang, apa? Hilang. Ini diuji oleh Allah. Wedi donyane hilang. Duwe emas saya wedi dicolong maling, dirampok. Masih tekek kotak dikunci. Kotake tekek lemari dikunci. Lemari nang kamar dikunci. Kamari nang omahe dikunci. Ono pagere digembok. Nang perumahan ono portale digembok. Gurung herdere. Berapa lapis? Karena takut. Lapisan. Duwe motor wedi kelangan. Betul enggak? Gak cukup kunci satu. Kunci setir ditambah kunci apa? Hah? Persneleng. Macam-macam. Ada yang dikasih gembok, ada yang dikasih kunci cakram. Karena takut. Duwe mobil takut hilang enggak? Dikasih apa? Alarm. Gurung dipetek wis muni, didemok ngene wis muni. Kenapa? Karena takut kehilangan. Takut kekurangan harta.
Wal anfus, juga takut kekurangan jiwa atau kematian. Ini ujian. Kematian orang-orang yang kita cintai, kematian orang tua kita, kematian anak kita, ujian. Termasuk juga apa? Wathamarat, kehilangan buah-buahan. Coba Bapak punya wit pelem, saiki wayahe wong. Peleme muateng, wedi digetek ambek arek-arek cilik. Dikapakno? Rongkos. Diblongsok. Wedi dipangan apa? Codot. Dodot. Saking takutnya. Dan itu bagian dari ujian. Kadang tonggone ala pelem ngono ae diblongsok. Tuku nang supermarket enak-enak pelem kucut ae. Kadang begitu tetangga. Itulah manusia. Tapi Allah menguji kita dengan ketakutan. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Berilah dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Takbir, Allahu Akbar, hamdalah atau tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, hauqalah. Apa hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngucapno ya aja keliru. Sering saya dengar itu masih keliru. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Yang mestinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ini wa inna ilaihi, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah raji'un, kami akan kembali. Maka jangan keliru ucapan istirja'nya. Ya. Dan inilah orang yang sabar. Minimal tertimpa musibah dia ucapkan ini, dan dia kemudian menahan dirinya. Orang yang seperti ini, orang yang sabar, dijanjikan oleh Allah 3 perkara. Kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Ulaika alaihim, mereka itulah orang-orang yang akan diberi salawatun, berkah, mir rabbihim, dari Rabbnya, keberkatan yang sempurna kata Allah di sini. Dan apa? Yang kedua, warahmah, dan mendapatkan apa? Rahmat. Makanya ditimpa musibah sabaro, ci oleh berkah, ci oleh rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah tatkala kita tertimpa musibah, maka wajib bagi kita bersabar. Sabar. Diuji bojo cerewet, sabar enggak? Menengah. Sabar enggak, Pak? Pak? Sabar. Supaya apa? Dikasih oleh Allah petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bagaimana solusinya supaya bojo ini gak cerewet. Tapi kalau kita reaktif, baperan, bojo cerewet ngamuk, gak mari. Sementara jangan sampai seorang wanita itu dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala.
dilaknat oleh malaikat, yang berakibat kepada tertutupnya hidayah dari Allah. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya dendam, suaminya marah. Maka bersabarlah. Dengan kesabaran itu kita menahan diri dan kita akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Mendapatkan solusi dari Allah. Ya porek carane nangani bojo koyo ngene. Tenang, sabar, Allah memberikan petunjuk. Kalau kita marah, sama-sama marah, dia marah, kita marah, gak selesai. Ujung-ujungnya kalau kita sudah puncak kemarahan apa? Mengucapkan kata-kata apa? Talak. Ini yang bahaya. Dan itulah paling disenangi oleh iblis. Hati-hati. Wong lanang iku kudu kuat. Ojo gampang baper, titik-titik, tak pegat kon, tak talak kon. Itu berarti tanda tidak sabar. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian. Berikut sabar dalam penderitaan. Ini levelnya lebih tinggi. Apa penderitaan? Diberi oleh Allah ujian sakit, penyakit. Ini Pak harus lebih tinggi kesabarannya. Makanya sampai ada orang mengatakan, mending aku melarat tapi sehat timbangane duit kuwake, aku soge tapi loro-loron. Penyakitnya macem-macem, menderita. Makanya kalau itu terjadi, kita tetap harus sabar. Dan itu lebih harus ditingkatkan kesabarannya. Puncaknya adalah apa? Yakni wahinal ba's, sabar ketika peperangan. Nah, yang satu ini Bapak Ibu, siapa yang pernah mengalami sabar ketika peperangan? Halo? Belum ada ya? Yang diuji dengan sabar dalam peperangan. Berarti orang-orang dulu sebelum kemerdekaan, tatkala masih zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, itu orang-orang tua kita dulu itu hebat-hebat. Sudah mengalami kemelaratan, segojangan penderitaan, menderita hidupnya, peperangan, lengkap. Makanya kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, ulaika humus sadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaika alladzina sadaku, imannya benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita sifat kesabaran yang tinggi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah. Kanu sing takok. Ngacung tapi nang jeding. Tak pikir takok. Alhamdulillah nggak ada yang tanya. Saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan yang termisi, itu bukan 3